Jangan kada sembahyang, ini di jalan kada sembahyang, kayak apa kisahnya? Tulakan jiarahan, sembahyangan kada, lucu, lucu. Busiah bisnya tak balik kada sing sembahyangan lah beradaan. Kau tuh mau aja untungnya matian imbah jiarahan, tapi kada sembahyangan. Lucu loh. Nah makanya di jamak bila di perjalanan toh nang kawa di jamak tuh dua-dua aja, dohor sama asar boleh digabung. Maghrib sama isya boleh digabung. Jangan mentang-mentang boleh menjambak kalimanya digabung. Udah boleh. Usalli faradus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i borongan lillahi ta'ala. Mboten. Ndak boleh kayak itu. Itu sesat ngarannya. Ajaran sesat macam itu. Nah, karena Bu selama ada yang nih kecil-kecil ini nih apa ini penolak bala, karena Allah itu malu menurunkan bala ketika melihat anak kecil masih nyusu sama ibunya, dan Allah Ta'ala itu malu menurunkan bala ketika masih ada orang tua yang mau sujud di tengah malam. Sayang fenomenanya sekarang terbalik, anak-anak sudah jarang nyusu sama ibunya, justru yang tua yang rajin nyusu di tengah malam. Itu yang bikin bala. Maksudnya nyusu tengah malam tuh yang kada halal. Mulia yang halal monggo halal. Apalagi mana sudah pamalar, pelit, medit. Kata orang Bugis seke itu pamalar. Dapatnya orang Banjar ikam sakikah aja. Jorang ikam seke itu pelit, ikam sakit kah aja ngaleh ha. Iwak karing cacapan asam nyaman bener tuh diulah lauk makan. Ulun doakan nang paling nyaring menjawab salam, mudahan hutangnya lunasan. Terindikasi akeh hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hassantukum bil hayyil qayyum alladhi la yamutu abada. Wa dafa'tu ankumus su'a bila hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur, amma ba'd. Yang mulia para habaib dan syaraif, anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil khusus guru kita bersama Fadilatul Ustadz Al-Habib Hasan Khirit. Gantengan mana bu beliau sama ulun? Gantengan beliau apa ulun? Wah sama Habib, kok iso? Ulun ini di samping kalah nasab ya kalah ganteng sama beliau. Tapi ya mungkin nasib tamanang ulun pang sedikit kayak itu nah. Serta para habaib yang lain serta yang kita muliakan para alim, para kiai, para asatid wa asatidah, segenap tokoh-tokoh masyarakat yang kita muliakan, para pejabat pemerintah yang berhadir, serta yang sangat ulun banggakan pian-pian sabarataan, hadirin wal hadirat
yang mudah-mudahan semuaan yang hadir malam hari ini apapun yang dihajatkannya segera dikabulkan Allah. Apalagi yang ikut andil membantu pembangunan Musalla Al-Ikhlas di sini, mudah-mudahan Allah menjadikan kehidupannya tambah barakah. Allah menjadikan kehidupannya tambah mulia. Allah menjadikan kehidupannya tambah menjadi baik dan terus baik sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kembali ulun bisa berhadir di komplek Wela. Mun kada salah 2 tahun yang lalu Pak ya. 2 tahun kah udah? 3 tahun? 2, 3. Itu zaman ulun masih kurus Pak Yai. Zaman masih kurus-kurusan itu datang ke sini. Alhamdulillah sekarang ada peningkatan. Ulun batimbang 69 beratnya. Ya Allah, ya ulun kayak apa ini awak? Nah, ya inilah sudah keadaannya. Ala kulli hal ulun nikmati saja. Tapi hendak nukar sabida bang nah. Hendak olahraga gues juga kayak itu nah. Cuma belum tertukar lagi. Mudahan ada nukarakan. 2 atau 3 tahun yang lalu ulun ada di tempat sini juga. Tapi rasanya di situ ya anunya. Panggungnya. Oh di situ ada pas ini. Oh itu. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka. Yang ujar Pak Yai tadi, memandang wajah orang alim tuh jar lebih harat daripada nabangarannya menyumbang 1000 ikung kuda. Hafal Pak Yai hadisnya? Hafal. Yakin? Itu hadis di hadis pertama dalam kitab Lubabul Hadis. Kata Rasulullah, ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin. Itu awal hadisnya. Wahai Ibnu Mas'ud, engkau duduk sebentar, duduk sesaat di majelis ilmu, tidak menyentuh pulpen, tidak menulis satu huruf pun, itu lebih baik bagi kamu daripada memerdekakan budak. Nah lalu selanjutnya kata Nabi, wa nazaruka ila wajhil alim khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fi sabilillah. Engkau memandang dengan pandangan mahabbah, pandangan cinta kepada orang alim, memandang wajahnya orang alim, itu lebih baik daripada menyumbang 1000 ekor kuda. Itu yang disebut oleh Pak Yai tadi. 1000 ekor kuda tuh wayah ini kali 20 juta aja seekong. Kali 1000 berarti pian sama menyumbang 20 miliar. Nah malam ini jadi cangangi aja Muha Habib Hasan. Karena beliau alim Masya Allah. Jadi memandang wajahnya beliau, insya Allah khairun laka min alfi farasin tasaddaqta biha fisabilillah. Ulun gencang angi ya sambil menyeret-nyeret kayak gitu. Kenapa kada muhaku nang kayak itu nah? Ngaran kita nih hidup buai menjalani kehendak Allah Ta'ala bang. Kada kehendak kita. Jakanya kehendak kita kada dapang hendak muha nang kayak ini. Ya lah Pak Yai. Tadi yang dihadiahin tadi bojonya jenengan. Oke. Adalah sidin hendak bini sidin mate kadeda lo kok. Tapi Allah ampun kehendak kada kawai. Jar Allah Ta'ala bininya Pak Yai meninggal. Kehendak Allah Ta'ala panang kita jalani. Andai buai kita nih boleh berkehendak sendiri, ulun kada hendak muha kayak ini. Pasti ulun hendak merequestion Allah Ta'ala. Paling kada muha kan standar rendahnya kayak Verel Bramasta kayak itu kan. Kehendak lah, tapi ngaran Allah Ta'ala maulah kan muha kayak ini. Ya sudah ya dah, terimalah, syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah demasif. Alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul. Dulu Indonesia ini sebelum disebut negara Indonesia,
Indonesia memperoleh kemerdekaan dengan jerih payah para pejuang, dengan mandi keringat, bersimbah darah, banting tulang, supaya mereka bisa mendapatkan kebebasan dan kemerdekaan hidup di negara ini. Karena kita dijajah silih berganti, mulai dari Portugis yang datang ke sini. Portugis itu sisa-sisanya masih ada, bahkan memiliki keturunan-keturunan katanya, sehingga Portugis itu dulu banyak mereka memiliki dari gen mereka, keturunan mereka mungkin itu mata-matanya tuh biru, jadi matanya nih biru asli loh bu, kada pakai apa ngarannya, soplen, nah iya tak kada pakai nang linsa nang kayak itu tak, biru bujur matanya. Itu jar mata-mata nang kayak itu banyak di Aceh, banyak di Aceh. Ada kampung spesial jar nang biru matanya. Ulun kada suah lagi ke situ nah. Jadi hendak belum sampai. Itu Portugis datang, mbah itu kada ada lagi. Nang paling lawas menjajah kita Walanda. Belanda, ujar orang Tuha Banjarbahari menyambat Walanda. Walanda ini sampai menjajah kita 3 abad setengah, 350 tahunan. Bayangkan pian kalau hidup di atas penjajahan bagaimana rasanya. Makanya kemerdekaan ini, lewat kemerdekaan kita bisa dapat kebebasan, keamanan, kenyamanan, berekspresi maupun berbuat apa saja. Nyaman karena kita merdeka. Coba bayangkan zaman penjajahan Belanda dulu. Terbatas orang-orang di tempat kita hendak mengerjakan apapun, terbatas. Dikit-dikit takutan lawan Belanda, dikit-dikit orang takutan, harus hati-hati karena bisa dibunuh oleh buhan Belanda. Maka senjata kita nih ya Allah kadada nang harap-harapnya. Buhan Belanda berisi bedil, berisi pistol, berisi apa ngarannya meriam. Itu nanti hadang oleh orang-orang dulu. Meriam Belanda loh pak. Kalau meriam Belina masih kada tapi papa. Ini meriam Belanda nanti hadapi. Tapi itulah hebatnya orang-orang dulu dengan keyakinan mereka kepada Allah, dengan modal senjata bambu runcing, parang, keris, tombak, panah, dengan tunggangan kuda maupun dengan jalan kaki bergerilya hutan ke hutan, mereka merebut kemerdekaan ini. Bahkan tersebut di antara yang paling banyak berjasa dalam kemerdekaan kalangan alim ulama, para santri dan jamaah majelis ta'lim. Kalau kiainya membawai berperang melawan penjajah, jamaahnya semuaan manut dengan kiai, derek kiai, manut nggih, manut nggih, derek nurut lawan kiainya. Perang ujar kiai, perang semuaan. Pimpinan pesantren mengarahkan santrinya, perang penjajah, perang. Itu dulu. Coba kita lihat foto-foto pahlawan kita. Sebut saja seperti Tuanku Imam Bonjol. Itu pakaiannya seperti apa, Bu? Tuanku Imam Bonjol pakai imamah di kepalanya. Kira-kira kalau kepalanya pakai imamah itu terbayang kada di otak kita? Itu orang Islam apa kada? Pasti pikiran kita Muslim beliau. Pangeran Diponegoro pakai imamah di kepalanya, pakai jubah, batunggangan kuda, kerisnya nampak, hebat, gagah, sakti lagi. Dan Allah memberikan anugerah kepada kiai-kiai kita zaman dulu, zaman penjajahan itu banyak yang sakti-sakti. Termasuk Kai Ulun itu sakti bahari. Kai itu ini pejuang karena kai kakeknya saya itu Petran. Saya punya kakek termasuk pejuang. Itu punya bacaan bilanya turun dari rumah supaya senjata tidak bisa melukai, bacaannya Qul huwallahu ahad,
tahan dipukul, tahan dipahat. Memang kuat orang dulu. Kalau kita coba-coba, tetap belah belakang kita. Keyakinan kita kada kayak orang dulu. Sakti-sakti kiai dulu itu di situ Bondo ada yang namanya Kiai As'ad Syamsul Arifin. Kiai As'ad itu terkenal alim wali, punya pesantren, dan beliau paling dicari-cari oleh para penjajah. Kiai As'ad, singkat cerita, tentara-tentara Belanda ini ngambil kesimpulan supaya Kiai As'ad jangan menghalangi jalannya pemerintahan kita bom pesantrennya. Setuju, jarbuhan prajuritnya. Berangkat pesawat. Nah, kulilik-kulilik terbang di atas pesantren. Gugur akan murang bom, santri kuciakan melihat, "Yai, bom, yai." Nggak ada, cong, Jesiden. Semangka, cong. Akhirnya bom sampai ke tanah berubah jadi semangka. Bingung Belanda melihat, kenapa kada meledak? Soalnya bomnya dimakan ibuhan santri, karena bom berubah jadi semangka. Itu sakti-saktinya kiai-kiai dulu, Bian. Kayak Abbas Buntet, sakti mandraguna. Belum lagi di Banjar-Banjar sini banyak kiai-kiai kita yang sakti. Itu di Kelua ada namanya Kiai Haji Luqman Hakim bin Mustafa. Kiai Luqman Hakim itu murid Datu Sapat Tembilahan. Lawas bahari Sidin berdiam di Tembilahan. Memang Sidin asli orang Kalua, lalu mengaji di Tembilahan, kemudian wafat pun balik ke Kalua. Itu waktu hendak dimasukkan dalam daftar nama pahlawan, beliau tidak mau. Jar Sidin, cukup amalanku itu antara aku dengan Allah, tidak usah dimasukkan namaku dalam daftar pahlawan. Padahal perjuangannya luar biasa. Sampai jauh orang tua bahari berkisah, siapapun di antara ada orang kampung ini yang paling kuncut, paham lah pian kuncut, gayur, paham lah gayur, aduh hai apa leh, gayur, kuncut, tak berani lah gitu. Manusia yang paling gak berani, pengecut, bukan pengecut juga sih, kuncut, yang gak punya mental keberanian sedikit pun. Apa? Ya itulah, kuncut, cancot. Orang ini kada ada bisi keberanian sama sekali. Tapi bila Kiai Luqman Hakim memandii, setelah dimandii Sidin, langsung menjadi pasukan berani mati. Ayo Bian. Artinya dengan doa dari beliau itu menjadikan kekuatan yang sangat luar biasa. Sampai bedil dihadang, Maryam hadang buhannya. Jangan nang pistol, Maryam hadang buhannya. Kada apa-apa. Itu orang-orang dulu. Makanya kekuatan langit itu sangat luar biasa ikut campur tangan dalam kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan kita ini disebutkan oleh para pakar kita, para pakar ahli sejarah menyebutkan dari seluruh negara di dunia ini bisa disebut satu-satunya negara yang betul-betul berjuang mendapatkan kemerdekaan itu negara kita Indonesia. Yang lain merdeka kadang-kadang dapat hadiah dari penjajah. Seperti Malaysia itu merdeka karena dapat hadiah. India merdeka dapat hadiah. Indonesia merdeka merebut dengan usaha sendiri. Memang ujar konon katanya dulu kita ini dijanjikan oleh Jepang dapat hadiah kemerdekaan. Dapat hadiah kemerdekaan itu dijanjikan sudah, dijanjikan oleh Jepang. Konon katanya seperti itu. Ujar Jepang memadahi Presiden Soekarno, Indonesia akan kami berikan hadiah kemerdekaan tanggal 24 Agustus. Sebenarnya katanya Insinyur Soekarno ingin menyetujui itu, tapi para pemuda tidak menerima. Kalau kita diberikan hadiah, berarti kita tidak merdeka dengan usaha kita. Itu namanya hadiah. Maka mereka keras menolak hadiah itu. Makanya Insinyur Soekarno itu didesak untuk memproklamirkan kemerdekaan kita. Sebelum itu kan terjadi, kiai-kiai kita ini sudah dapat wangsit, dapat kabar gembira, dapat isyarat, dapat bisyarah
bahwa Indonesia memang akan mendapatkan kemerdekaan. Banyak di antara mereka yang mimpi mendapatkan alamat sebagaimana kisah dalam surah Ar-Rum ayat 1-5. Kisah yang menceritakan antara peperangan Romawi dengan Persia. Memang Romawi awalnya kalah oleh Persia, tapi kemudian dijanjikan oleh Allah, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Nanti kata Allah Romawi akan menang dari Persia itu, tapi setelah bid'un. Bid'un itu sebutan bahasa Arab dari angka 3 sampai 9. Antara 3 tahun sampai 9 tahun. Itu sudah dapat isyarat. Nah, ayat itu kata Kiai Ahmad Siddiq itu menjadikan alamat bahwa Indonesia itu akan merdeka. Dan keyakinan para kiai itu ternyata jadi kenyataan. Walhamdulillah ketika Agustus 1945 itu sudah kelihatan tanda-tanda akan merdeka. Berawal daripada 2 kota besar di Jepang dibom oleh sekutu, kota Hiroshima dan Nagasaki. Itu 2 jantung yang menjadi jantungnya kota Jepang itu. Hiroshima dan Nagasaki dibom, maka mau kada mau Jepang tuh keluaran pada Indonesia. Nah disitulah para pendahulu kita mengatur, mereka membentuk tim BPUPKI, kemudian ada dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu didesak, Insinyur Soekarno itu didesak oleh para pemuda. Sampai Jarbuhan Pemuda itu saking kada sabarnya, ayolah kasih baca teks proklamasi, proklamirkan kemerdekaan kita. Belum, Jar Soekarno, hadangi dulu. Pian Jarbuhan Pemuda, bila kada membacakan kami culik. Kan ada loh di sejarah Insinyur Soekarno itu diculik kada? Sebelum hari pembacaan teks proklamasi. Kan diculik, dibawa ke Rengas Dengklok. Diculik itu oleh para pemuda, didesak agar memproklamirkan kemerdekaan. Nah maka kemudian akhirnya beliau kemudian memproklamirkan hari Jumat jam 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 dibacakanlah teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia dan seterusnya, karena kada hafal. Lalu di bawah apa? Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Itu gempar sudah, Indonesia merdeka. Gempar itu pian. Bendera pun dikibarkan, jahitan Ibu Fatmawati Soekarno. Dikibarkan sangsaka merah putih. Merah di atas, putih di bawah. Itu menjadi lambang kebesaran negara kita, Republik Indonesia. 80 tahun sudah usia negara kita. Kita sekarang menikmati. Kita sekarang menikmati hasil daripada perjuangan para pendahulu kita. Coba buai bayangkan jakanya kita berjuang ya Pak ya. Ayo pikirkan am. Jakanya kita berjuang ya Pak. Ulun arwah nini berkisah, ujar arwah nini. Kami bahari itu hanya bila ada pesawat laluan bukahan ke Padang Tagah. Ngertos Pak ya? Padang Tagah ngertos? Mboten. Padang Tagah itu Padang Sabat. Padang Sabat ngertos? Rimbun, nggih, Padang rimbun, Padang apa? Rumput gitu kan. Sembunyi di apa? Padang hutan atau apa, pokoknya yang banyak rumput-rumputan gitulah, yang rimbun gitu. Nah lari jar nini bila melihat ada pesawat lari, itu orang-orang dulu. Tapi ajaib bu, orang-orang dulu walaupun sambil lari anak-anaknya banyak. Bujur lah, anak-anaknya orang dulu banyak, walaupun sambil lari-lari buka-buka ke situ kamari banyak aja. Kita wah ini di Kalambu berdiaman ya kada tapi banyak lucu juga. Ayolah produksi lagi. Nah, karena bu selama ada yang nih kecil-kecil ini nih apa ini penolak bala. Karena Allah itu malu menurunkan bala ketika melihat anak kecil masih nyusu sama ibunya. Dan Allah Ta'ala itu malu menurunkan bala ketika masih ada orang tua yang mau sujud di tengah malam.
Sayang fenomenanya sekarang terbalik. Anak-anak sudah jarang nyusu sama ibunya, justru yang tua yang rajin nyusu di tengah malam. Itu yang bikin bala. Maksudnya nyusu tengah malam tuh yang kada halal. Mulia yang halal, monggo halal. Nggih, Pak Yai. Oke, semoga cepat dapat anu ya. Oke. Oh, kalau Habib bilang orang Palembang betino katanya. Betino. Nah, dapat betino katanya. Apa? Wedok ya. Oke. Bojo. Pak Yai dapat bojo. Oke. Insyaallah. Bojo sing anyar. Oke. Ya Allah. Mana kisahnya tadi ya? Ingat lagi dah. Ya, coba bayangkan jakanya kita berjuang kayak apa ya? Kalau orang-orang dulu berjuang itu nyawa ini sudah jadi taruhan. Coba bayangkan kalau kita berjuang kayak apa? Kita ini sudah nyaman, wah ini hanya menikmati nikmat kemerdekaan itu. Maka dari itu Bapak Ibu, ini nikmat yang besar Allah berikan kepada kita. Kewajiban kita apa? Bersyukur atas nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti ditambah oleh Allah. Kemerdekaan ini kalau disyukuri, kita akan merasa tambah merdeka. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi apabila kita kufur, bisa jadi kemerdekaan itu diambil oleh Allah. Mungkin kita tidak akan dijajah lagi oleh penjajah seperti dulu, mungkin. Tapi Allah berikan ada sesuatu yang menjajah kepada kehidupan kita. Entah itu dari pemerintahan yang zalim, yang menjajah kepada rakyatnya, ataupun penjajahan itu dirasakan oleh hati kita sendiri. Mungkin di antara kita ini Bapak Ibu ada yang masih terjajah. Sambatannya aja Indonesia merdeka, tapi perasaan kita ini belum merdeka. Kira-kira ada toh nang ada merdeka belum? Utamanya lalakian nih kayaknya belum merdeka dari bininya. Bini lah nama jajah lah. Jangan sampai kita kayak itu lalakian. Ayo kita berjuang menghilangkan penjajahan di muka bumi ini. Lalakian jangan dijajah oleh bini. Apa maksud ulun bibinian bisa menjajah laki? Bibinian yang tidak menerapkan aturan syariat, yang gawiannya berani melawan suami, ngambek. Kalau sudah diberi duit hanya ampeh. Kalau sudah laki kada berduit rangot masam muha. Bila sudah laki ada di rumah HP digutak. Laki kadada ya HP aja juga. Itu ngarannya bahasa lingkuh lawan HP. Orang bila laki ada HP itu dilapas, laki pulang digutak. Dintu orang, laki pulang nang dipicik-picik. Sampai HP taruh nang dipicik terus ya bagi sahnya nih toh. Bini-bini nang kadang menerapkan syariat Islam itu namanya bini-bini penjajah. Sian lakinya dijajah. Apalagi mana sudah pamalar, pelit, medit, kata orang Bugis seke itu pamalar. Dapatnya orang Banjar ikam sakikah aja. Jorang ikam seke itu pelit, ikam sakikah aja. Ngaleh ha. Bini mana pamalar, mana panyarikan, duit laki beretaan pulang di tanganinya. Ya Allah, laki ini berisi kuitan Tuhan, hendak memberi kuitan duit yang jar, minta pang duit jar, memberi imama, muyak, rusah memberi mama, kita aja kada tapi berduit, salah kayak itu, pola pikir yang salah. Kalau bini-bini yang paham agama, bini-bini itu pasti mendukung lakinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Itu bibinian yang paham. Jangan mentang-mentang artinya itu laki seorang, lalu duitnya dipalarkan semuaan. Akhirnya laki kada kawa memberi kuitannya. Jangan kayak itu buah. Itu namanya bibinian penjajah.
Sian laki terjajah. Ada di antara kita ini yang terjajah oleh dosa-dosanya sendiri. Perasaan hati kita tuh kada nyaman, kada aman, kada tentram. Oleh karena apa? Dijajah oleh dosa kita sendiri. Maka kalau kita hendak hati kita damai, hendak hidup kita betul-betul terasa merdeka, bebaskan kita dari penjajahan dosa-dosa kita. Kita ini maklum, sudah barataan bisa menggawi dosa. Maklum. Boleh angkat tangan yang tidak pernah mengerja dosa? Ada? Ada tak? Tak ada. Macam mana? Tak ada kan? Tak adalah yang tak dosa. Semua bisa kerja dosa. Iya kan? Macam mana ni ceramah ni? Bahasa Malaysia, Upin-Ipin. Itu dan sanaknya orang keluar Malaysia tu. Upin-Ipin tu dan sanak orang kami. Cuma lain datuk. Lain datunya. Tak ada loh nang kada pernah bagawi dosa. Semuaan kita pernah menggawi dosa. Tapi Allah itu maha baik dengan kita. Allah menyediakan alternatif untuk menghilangkan daripada belenggu dosa. Apa yang harus kita kerja? Taubat. Ketika kita taubat, Bapak Ibu, Rasulullah menyebutkan at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat daripada dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Itu hebatnya Tuhan kita. Beliau memaklumi ketika kita menggawi dosa tapi taubat, maka dosa itu seakan-akan tidak pernah ada. Tidak pernah kita kerja seakan-akan. Itu hebatnya Allah Tuhan kita. Maka kalau kita ingin hidup kita tenang, kita ingin hidup kita damai, lepaskan kita dari penjajahan dosa-dosa kita. Yang sembahyangnya bolong-bolong, ayo jangan lagi bolong. Ujar Kiai Hamid Pasuruan, 5 kali kamu tidak sholat subuh, maka kata Kiai Hamid semua keberkahan dicabut oleh Allah. 5 kali berturut-turut tak sholat subuh, maka semua keberkahan dicabut Allah. Keberkahan umur dicabut. Kalau sudah umur berkahnya dicabut, Bapak Ibu, umur kita tuh kada bermanfaat untuk kebaikan. Sulit mengerja amal saleh karena berkah umur dicabut. Tapi kalau orang umurnya berberkat, biarpun pendek nominal angkanya, dikit nominal angkanya, tapi keberkahannya terasa. Selama hidupnya ia bisa berbuat baik, ketika matinya pun ia meninggal dunia, namanya selalu dikenang sepanjang masa. Itu umur yang berkat namanya. Bahaya kalau umur kita dicabut. Kesehatan dicabut oleh Allah keberkahannya, maka badan kita yang sehat pasti kita gunakan untuk maksiat. Karena tidak ada berkah di dalamnya. Duit, rizki, Allah cabut keberkahannya, biar banyak berisi nominal angkanya, keberkahannya tak terasa. Berapa bisi duit? Itu di bank ada 2 miliar. Di bawah ranjang ada 300 juta. Bekulat buah ranjang. Duit bandak nih. Tapi kada berberkat. Ada-ada aja kada nyamannya. Padahal duit 2 miliar itu kalau ditukarkan keropok wilan hibah. Tapi dengan duit nang 2 miliar di saldoinya itu tidak pernah terasa cukup. Hidupnya tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bahagia, tidak pernah damai. Kenapa bisa? Kok iso? Kenapa bisa? Padahal duitnya banyak. Ada orang yang duitnya di kantong cuma 300.000, tapi kurihing sepanjang jalan. Kurihing, tiang listrik pun dikurihinginya. Berarti antara kesambang lihom aja lagi. Duitnya sedikit tapi bahagia. Kok bisa seperti itu? Berarti yang sedikit itu ada berkahnya. Pian lamunnya duit tuh kada berberkat, biar banyak kayak apapun, si pemiliknya tidak akan pernah bahagia. Kada pernah bahagia. Itulah kenapa pentingnya kita menekankan mencari berkah. Cari berkah dalam hidup itu penting. Apa yang paling menyebabkan hidup kita ini berberkah? Salat.
sembahyang. Itu maulah kehidupan kita jadi berberkah. Kita beramal soleh, menjadikan diri kita nih soleh untuk diri kita sendiri dulu. Itu akan membuat kehidupan kita terasa baik. Man amila salihan min zakari wa unza, apa itu? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang beramal soleh, baik laki-laki maupun bibinian, itu Allah akan menyediakan kehidupan yang terbaik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah akan memberikannya kehidupan yang baik, kehidupan yang berkah, bahagia. Kira-kira Bapak Ibu hidup ini mencari bahagia apa kada? Pengen bahagia apa kada? Pengen hidup tenang apa kada? Pengen damai apa pengen rusuh? Pengen bahagia apa sedih? Pengen tertawa apa menangis? Kayak itu loh kehendak kita. Tapi kenyataannya kita ini banyak menentang dengan Allah. Sehingga dosa menjajah batang tubuh kita. Dosa menjajah hati kita. Sehingga kita menjadi orang yang terjajah. Perasaan tidak bahagia. Perasaan tidak merdeka. Perasaan tidak nyaman itu didapat oleh kita. Gara-gara kebanyakan dosa. Nah oleh karenanya 80 tahun Indonesia merdeka. Itu negara kita yang merdeka. Alhamdulillah. Kita sendiri pang sudah merdeka lah dari dosa-dosa kita. Mungkin belum. Ayo saatnya. Belum terlambat. Kita tobat kepada Allah. Kita membenahi diri kita yang kotor. Diri kita yang banyak dosa. Kita benahi. Kita perbaiki. Kita menyesali dengan dosa-dosa kita. Kita berjanji tidak mengulangi lagi. Insya Allah kita jadi orang yang baik insya Allah. Nah sedikit lagi Bapak Ibu. Bagi kita kaum muslimin bangsa Indonesia ini khususnya ada 317 yang kaitannya luar biasa. Pertama 17 Ramadan. 17 Ramadan ada apa? Ada apa? Hari di mana Allah pertama kali menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Melewati Al-Quran inilah yang akan memberikan petunjuk jalan kebenaran. Lalu yang kedua bagi kita yang sangat penting 17 rakaat. Setelah adanya 17 Ramadan kita memiliki 17 rakaat. Apa 17 rakaat? Dalam sehari semalaman kita wajib sholat 17 rakaat. Sholat 5 waktu itu jumlahnya berapa? 17. Subuh ada 2, zuhur ada 4, 2 tambah 4 6, asar ada 4, berarti berapa? 10. Maghrib ada 3, berarti 13. Isya ada 4, berarti 17 rakaat itu paling penting bagi kita tiap hari. Jangan pernah ditinggal. Kalaupun kita diberikan rukhsah keringanan, boleh mengurangi yang 4 jadi 2. Namanya di qasar. Isya boleh jadi 2 rakaat. Dhuhur boleh jadi 2 rakaat. Asar boleh jadi 2 rakaat. Kalau kita diberikan keringanan seperti di perjalanan, kayak ulun dari Keluar sampai ke sini, Isya tadi 2 rakaat aja. Lumayan menyingkat waktu. Dan itu keringanan yang afdol kita kerjakan saat di perjalanan. Karena kita tidak bisa mengerjakan itu kalau kita di rumah. Kada bisa. Di perjalanan kita dapat mengerjakan itu. Makanya afdol kita mengerjakan itu. Berarti ulun hari ini sembahyangnya berapa rakaat yo? Zuhur tadi 2 juga. Asar 2 juga. Maghrib 3, Isya 2. Berarti berapa? Berarti ulun kada 17 leh. Karena dikosor, diberikan keringanan. Jangan kada sembahyang, ini di jalan kada sembahyang, kayak apa kisahnya? Tulakan jiarahan, sembahyangan kada. Lucu. Busiah bisnya tak balik kada sing sembahyangan lah beradaan. Kau untuk mau aja untungnya matian imbah jiarahan, tapi kada sembahyangan. Lucu loh. Nah makanya di jamak bila di perjalanan toh nang kawa di jamak tuh 2-2 aja. Dhuhur sama asar boleh digabung, maghrib sama isya boleh digabung. Jangan mentang-mentang boleh menjambak kalimanya digabung. Udah boleh
usalli faradus subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i borongan lillahi ta'ala. Mboten, ndak boleh kayak itu. Itu sesat ngarannya, ajaran sesat macam itu. Nah, 17 Ramadan, 17 rakaat, lalu satu lagi paling penting 17 bagi kita, 17 Agustus. Berkat 17 Agustus kita merdeka, akhirnya kita nyaman beribadah segala macam. Awalnya kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Setiap hari kita mengerjakan sholat. Tapi zaman-zaman penjajahan orang sholatnya rasa-rasa kayak apa ya? Rasa takut tuh pasti ada. Takut ketika mengerjakan sholat jangan-jangan disergap oleh Belanda. Ketika mengerjakan sholat jangan-jangan dihantam oleh penjajah dari belakang. Dan itu banyak terjadi. Lihat film Beri Prima Bahari. Film Beri Prima. Film Si Pitong. Nah, film Si Pitong itu kan zaman penjajahan itu. Atau nanti ke atas lagi pada Si Pitong apa? Jaka Sembong kah? Jaka Sembong itu zaman Belanda juga. Itu biar nang orang sembahyangan di masjid disarang oleh Belanda di film situ, Bang. Itu tuh. Artinya kan melaksanakan sholat itu ada sedikit hal yang diwaswaskan. Zaman itu karena kita belum merdeka. Alhamdulillah sekarang bebas kita. Mau sembahyang dimanapun kada ada namanya Riki. Kada ada namanya Riki, kita bebas. Mau sembahyang di masjid, mau di musola, mau di rumah, mau di tanah lapang kita sembahyang. Bebas karena kita tidak ada ketakutan lagi dengan penjajah. Jadi 317 itu sangat penting bagi kita. 17 Ramadan, 17 rakaat, 17 Agustus. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita yang singkat ini ada manfaatnya. Apa yang ulun sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita diberikan paham yang sempurna. Mudah-mudahan Allah menjadikan Indonesia tambah maju, tambah makmur, rakyatnya semakin sejahtera, mencari duit nyaman. Mudah-mudahan semuanya diberkahi dalam kehidupannya. Kita semua dipanjangkan umur oleh Allah, disertai sehat walafiat, kabul segala hajat, hidup penuh berkat, anak cucu solehin solehat, semuanya kita dicatat sebagai orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat ulun sampaikan, kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridha. Jazakumullah ahsanal jaza. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.